Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya yang berjudul Ilmu Keperilakuan dalam Perspektif Akuntansi. Yang pertama, A. Mempertimbangkan aspek keperilakuan terhadap akuntansi. Akuntansi adalah tentang manusia. Berdasarkan pemikiran perilaku, manusia dan faktor sosial secara jelas didesain dalam aspek-aspek operasional utama dari keseluruhan sistem akuntansi. Dari pengalaman dan praktik, banyak manajer dan akuntan telah memperoleh pemahaman yang lebih dari sekadar aspek manusia dalam tugas mereka. Akuntansi adalah tindakan. Dalam organisasi, semua anggota mempunyai peran yang harus dimainkan dengan mencapai tujuan organisasi. Peran tersebut bergantung pada seberapa besar porsi tanggung jawab dan rasa tanggung jawab terhadap anggota. B. Dimensi akuntansi keperilakuan. Lingkungan akuntansi keperilakuan secara umum, lingkungan dari akuntansi keperilakuan dapat dibagi menjadi tiga bidang besar. Yang pertama, pengaruh perilaku manusia berdasarkan desain. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Yang ketiga, metode untuk memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Akuntansi keperilakuan sama dengan perluasan logis dari peran akuntansi tradisional. Para akuntan yang berkualitas akan memilih gejala keperilakuan untuk melakukan penyelidikan, karena mereka mengetahui bahwa data keperilakuan sangat berarti untuk melengkapi data keuangan. C. Lingkup dan sasaran hasil ilmu keperilakuan. Bernard Berelson dan G.A. Strainer menjelaskan secara singkat mengenai definisi keperilakuan, yaitu sebagai suatu riset ilmiah yang berhadapan secara langsung dengan perilaku manusia. Definisi ini menangkap permasalahan inti dari ilmu keperilakuan, yaitu riset ilmiah dan perilaku manusia. D. Lingkup dan sasaran hasil dari akuntansi keperilakuan. Pada masa lalu, para akuntan semata-mata fokus pada pengukuran pendapatan dan biaya yang mempelajari pencapaian kinerja perusahaan di masa lalu guna memprediksi masa depan. Mereka mengabaikan fakta bahwa kinerja masa lalu adalah hasil masa lalu dari perilaku manusia, dan kinerja masa lalu itu sendiri merupakan suatu faktor yang akan mempengaruhi perilaku di masa depan. Mereka melewatkan fakta bahwa arti pengendalian secara penuh dari suatu organisasi harus diawali dengan memotivasi dan mengendalikan perilaku, tujuan, serta cita-cita individu yang saling berhubungan dalam organisasi. E. Persamaan dan perbedaan ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan. Ilmu keperilakuan mempunyai kaitan dengan penjelasan dan prediksi keperilakuan manusia. Sedangkan akuntansi keperilakuan menghubungkan antara keperilakuan manusia dengan akuntansi. Ilmu keperilakuan merupakan bagian dari ilmu sosial, sedangkan akuntansi keperilakuan merupakan bagian dari ilmu akuntansi dan pengetahuan keperilakuan. Namun, ilmu keperilakuan dan akuntansi keperilakuan sama-sama menggunakan prinsip sosiologi dan psikologi untuk menilai dan memecahkan permasalahan organisasi. F. Perspektif berdasarkan perilaku manusia, psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial. Menurut Robbins tahun 2003, ketika hal tersebut, yaitu psikologi, sosiologi, dan psikologi sosial menjadi kontribusi utama dari ilmu keperilakuan. Ketiganya melakukan pencarian untuk menguraikan dan menjelaskan perilaku manusia. Walaupun secara keseluruhan mereka memiliki perspektif yang berbeda mengenai kondisi manusia, terutama merasa tertarik dengan bagaimana cara individu bertindak. Fokusnya didasarkan pada tindakan orang-orang ketika mereka bereaksi terhadap stimuli dalam lingkungan mereka. Dan perilaku manusia dijelaskan dalam kaitannya dengan ciri-ciri, arah, dan motivasi individu. Keutamaan psikologi didasarkan pada seseorang sebagai suatu organisasi. G. Beberapa hal penting dalam perilaku organisasi. Yang pertama, teori peran. Yang kedua, struktur sosial. Yang ketiga, budaya. Yang keempat, komitmen organisasi. Dan yang kelima, konflik perang. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.